Halo netizen, apa kabar? Weekly News Armada 2 edisi minggu ketiga bulan Agustus kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Armada 2. Bersama saya Unzila, inilah Weekly News Armada 2 selengkapnya. Armada 2 terima tim audit kinerja Itjenal. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menerima tim audit kinerja Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut atau Itjenal yang dipimpin oleh Iropslat Itjenal Laksma TNI Nur Syawal Embun MTR Opsla sebagai pengendali teknis dalam rangka taklimat awal audit kinerja Itjenal bertempat di ruang VIP Nala Mako Armada 2 Ujung Surabaya. Di waktu yang berbeda, Inspektur Armada 2 Laksma TNI Eriawan SCMA mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo mengikuti taklimat awal audit kinerja tahun anggaran 2024 yang merupakan salah satu mekanisme penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparan di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya di Mako Armada 2. Bertempat di Gedung Candrasa Mako Armada 2 Ujung Surabaya. 3 atlet triathlon Satkopaska Armada 2 ukir prestasi ajang internasional. 3 atlet triathlon dari Satuan Komando Pasukan Katak atau Satkopaska Armada 2, yakni Sertu Basirun, Serda Jeffrey, dan Serda Fauzi, berhasil meraih prestasi dalam perlombaan triathlon tingkat internasional, yakni ITB Triathlon Internasional Series kedua yang digelar di Jatiluhur, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, 3 atlet triathlon Satkopaska Armada 2 berhasil meraih prestasi, meliputi juara umum 2 yang berhasil diraih oleh Serda Fauzi, juara 1 umur 30 up yang berhasil diraih oleh Serda Jeffrey, serta juara 1 umur 40 up yang berhasil diraih oleh Serda Basirun. Pangko Armada 2 terima paparan persiapan HUT TNI tahun 2024. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menerima paparan persiapan HUT TNI Angkatan Laut dan HUT TNI tahun 2024 bertempat di ruang Kogas Gapvip Gedung Sudomo Kodiklatal Surabaya. Pangko Armada 2 menegaskan kepada seluruh panitia untuk bekerja keras mendukung terselenggaranya HUT TNI Angkatan Laut dan HUT TNI tahun 2024 dengan mempersiapkan diri maupun alutsista yang akan digunakan saat HUT TNI Angkatan Laut dan HUT TNI mendatang di Armada 2. Sandar di Singapura, KRI Bimasuci gelar cocktail party. Sandar di Changi Naval Base Singapura dalam rangka pelayaran Muhibah Duta Bangsa dan Kartika Jalakrida tahun 2024. KRI Bimasuci di bawah pimpinan Letkol Laut Pelaut Hastaria Dwi Prakoso SMSC menggelar acara cocktail party bertempat di atas geladak KRI Bimasuci. Turut hadir dalam acara cocktail party antara lain Duta Besar atau Dubes Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo, Atase Pertahanan Kolonel PNB Ahmad Zailani, Atase Angkatan Laut Kolonel Marinir Yudo Herdianto, Atase Kepolisian Kombes Pol Indra Fadila Siregar, dan beberapa tamu undangan lainnya. Susun rencana operasi latihan Armada Jaya 42 tahun 2024, Kogas Gapvip briefing paparan RGB. Memasuki hari ke-7 Latposko Armada Jaya 42 2024, Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla selaku Wakil Panglima Kogas Gapvip menginstruksikan kepada para staf Kogas Gapvip untuk menguji kematangan konsep dokumen susunan rencana operasi yang telah disusun dengan melaksanakan paparan rencana garis besar yang dipaparkan oleh Asrena Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Dovir selaku Asrena Pangkogas Gapvip bertempat di Posko Kogas Gapvip Gedung Sudomo Kodiklatal Surabaya.
Pada paparannya, Asrena Pangkogas Gapfip menyampaikan tentang dukungan administrasi dan logistik dalam mendukung operasi, meliputi dukungan bagi pasukan yang terlibat, dukungan angkutan, pelayanan kesehatan, dan kemungkinan kendala-kendala yang akan dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah yang akan diambil dalam mengatasi hambatan tersebut. 6 jabatan strategis jajaran Koarmada 2 resmi diserah terimakan. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Lantamal 8 Manado, Komandan Lantamal 13 Tarakan, Komandan Satuan Kapal Bantu atau Dansatban Koarmada 2, Komandan Satuan Kapal Cepat atau Dansatkat Koarmada 2, dan Komandan Satuan Udara atau Dansatut Koarmada 2, serta menerima penyerahan jabatan Komandan Detasemen Intelijen atau Dandenintol Koarmada 2 yang digelar di Dermaga Madura Koarmada 2. Jabatan Komandan Lantamal 8 Manado diserah terimakan dari Laksma TNI Tangka 0 Dijan SAP MTer Opsla kepada Laksma TNI Mefrenki Pasunasi Hombi. Jabatan Komandan Lantamal 13 Tarakan diserah terimakan dari Laksma TNI Deni Herman STMAP MTer Opsla kepada Laksma TNI Dr. Ferry Supriyadi STMM MTer Opsla. Sedangkan jabatan Dansatban Koarmada 2 diserah terimakan dari Kolonel Laut Pelaut Agus Joko Sulistia STM Terhanla kepada Kolonel Laut Pelaut Dedi Wardana STM Terhanla. Dan jabatan Dansatkat Koarmada 2 diserah terimakan dari Kolonel Laut Pelaut Didik Kusyanto M. Terhanla kepada Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan SH. Sementara itu, jabatan Dansatut Koarmada 2 diserah terimakan dari Kolonel Laut Pelaut Syahid Hamdani SH kepada Kolonel Laut Pelaut Triwibowo. Dan jabatan Dandanintel Koarmada 2 diserahkan oleh Letkol Laut Pelaut Betra Warman M. Terhanla MM kepada Pangko Armada 2. Pangko Armada 2 terima kunjungan kerja Wakil Rektor 3 Universitas Hang Tuah dan Rektor Universitas Dr. Sutomo. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menerima kunjungan kerja Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kemaritiman dan Kerjasama Universitas Hang Tuah, Laksda TNI Purnawirawan Dr. Sulistianto SCM MMSC, bertempat di Gedung Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Di waktu yang berbeda, Pangko Armada 2 juga menerima kunjungan dari Rektor Universitas Dr. Sutomo, Profesor Dr. Siti Marwia SHMH, bertempat di Gedung VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kogas Gapfip latihan Armada Jaya 42 ikuti uji konsep rencana operasi. Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswar Tenter Opsla selaku Wakil Panglima Kogas Gapfip mengikuti uji konsep rencana operasi latihan Armada Jaya 42 tahun 2024 dengan tactical floor game yang dipimpin oleh Danko Diklatal, Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah selaku Panglima Komando Gabungan TNI, bertempat di Gedung Tactical Floor Game Kesatrian Bumi Moro Kodiklatal. Uji konsep rencana operasi dengan Tactical Floor Game diikuti oleh seluruh Komando Tugas Gabungan, Satuan Tugas Dukungan dan Pasrat yang terlibat dalam latihan Armada Jaya 42 tahun 2024. Masing-masing Kogasgab dan Satgasduk mengikuti dan memerankan setiap kegiatan, waktu per waktu, menit per menit. Pangko Armada 2 pimpin rapat persiapan HUT TNI AL tahun 2024. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo memimpin rapat persiapan HUT TNI Angkatan Laut tahun 2024 bertempat di ruang Kogas Gapfip Gedung Sudomo Kodiklatal Surabaya. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada HUT TNI Angkatan Laut tahun ini diantaranya bakti sosial, pengobatan gratis, makan siang bergizi, tabur bunga, Naval Base Open Day, Admiral Dinner, upacara HUT TNI Angkatan Laut di Dermaga Madura Ujung Koarmada 2, dan fokus group discussion kapal selam.
Pangku Armada 2 hadiri kaji ulang dan penutupan latihan Armada Jaya 42 tahun 2024. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi atau Pangkogas Gapfib menghadiri penutupan latihan Armada Jaya 42 tahun 2024 yang secara resmi ditutup oleh Dankodik Latal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah selaku Panglima Komando Gabungan atau Pangkogap TNI bertempat di Auditorium Gedung Sudomo Kodik Latal Surabaya. Namun sebelum latihan Armada Jaya 42 ditutup, terlebih dahulu dilaksanakan pengkajian ulang, saran dan masukan kegiatan Armada Jaya 42 tahun anggaran 2024 dari masing-masing Satgasduk atau pelaku latihan Armada Jaya 42. Kasko Armada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto MTR Opsla mewakili Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo menghadiri acara rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara vikon bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia digelar terpusat dari Jakarta, tepatnya di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya dalam sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2024. Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang peringatan HUT RI ke-79 tahun 2024, Kasko Armada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto MTR Opsla mewakili Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo bersama pejabat Forkopimda Jatim mengikuti apel kehormatan dan renungan suci atau AKRS di TMP 10 November Jalan Mejen Sungkono nomor 190 Surabaya. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat dan AKRS pada peringatan HUT RI 2024 yang bertemakan Nusantara Baru Indonesia Maju ini dipimpin oleh Inspektur Upacara Adi Karyono AKS MAP selaku penjabat Gubernur Jawa Timur. Kasko Armada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto MTR Opsla didampingi Wakil Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 2 Nyonya Wati Iswarto mewakili Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Jawa Timur yang dipimpin penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono bertempat di halaman Gedung Negara Graha di Surabaya. Sementara di tempat yang berbeda, Kepala Kelompok Staf Ahli atau Kapok Sahli Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Widianto Pudio Purnomo SHMH mewakili Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo memimpin upacara dan parade yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang bertema Nusantara Baru Indonesia Maju bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Selama penyelenggaraan upacara proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN dan Istana Negara Jakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memerintahkan kekuatan tempur TNI Angkatan Laut untuk tetap siaga di berbagai perairan Indonesia, termasuk pelaksanaan pengamanan laut selama penyelenggaraan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sejumlah KRI TNI Angkatan Laut juga disiagakan di perairan sekitar IKN yang dipimpin langsung Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo. Tidak hanya bersiaga melaksanakan pengamanan wilayah saja,
Di momentum ini, Pangko Armada 2 juga memimpin langsung upacara pengibaran bendera dari dasar laut, hingga bendera merah putih berkibar di tiang puncak Suar Karangunarang yang berada di Blok Ambalat. Aksi heroik ini melibatkan sejumlah pasukan elit TNI Angkatan Laut yang sedang melaksanakan tugas pengamanan VVIP di IKN. Di antaranya prajurit Korps Marinir Satgas Ambalat, Kopaska dan penyelam, prajurit KRI unsur pengamanan, personil Lantamal 13 Tarakan, serta prajurit dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo didampingi Ketua Daerah Jalas Senastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo melepas keberangkatan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI bertempat di Lanut Domber Balikpapan, Kalimantan Timur. Di tempat yang sama, usai melepas keberangkatan Panglima TNI, Pangko Armada 2 didampingi Ketua Daerah Jalas Senastri Armada 2 juga melepas keberangkatan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama Ketua Umum Jalas Senastri Ibu Vera Muhammad Ali. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalos Veva, Jemahe.